Bab 131. Apakah dia domba gemuk? Sun Yukai tertawa saat dia mengulurkan tangan untuk meraih bahu Wang Lin dan berkata, "Jangan bicarakan dia lagi. Kakak Ma, ada transfer array untuk memasuki jurang di depan." Bahu Wang Lin bergerak untuk menghindari tangan itu. Dia berkata, "Itu bagus. Ayo cepat pergi agar kita bisa memasuki lembah lebih cepat." Dengan itu, dia terbang ke depan. Tangan Sun Yukai menyentuh udara kosong, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya, "Kakak Ma, apakah kamu keluar sendiri kali ini?" Dia dengan santai mengikuti Wang Lin. Wang Lin mencibir, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kelainan apapun saat dia menjawab, "Benar, aku satu-satunya yang datang kali ini." Sun Yukai tertawa dan berbisik, "Kurasa saudara Ma diam-diam meninggalkan sekte dan datang ke Ravin untuk mendapatkan teknik giok. Saya mendengar bahwa dalam 3 bulan, itu akan menjadi kompetisi 5 istana kuil Dewa Perang. Saat itu, Kakak Ma bisa menggunakannya untuk menjadi terkenal." Wang Lin samar-samar tersenyum, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat reaksi Wang Lin, Sun Yukai mencibir, "Bocah cilik, tidak masalah apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Karena Anda bertemu kakek Anda hari ini, anggap diri Anda tidak beruntung. Hehe. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk membuat boneka. Saya percaya bahwa Li Qiqing tidak akan terlalu waspada terhadap Anda." Dia sedang memikirkan ini, tetapi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, dia mengeluarkan sebuah batu giok di hadapan Wang Lin dan berkata, "Kakak Ma, aku akan memanggil seorang teman. Dia sangat dekat. Ketika dia sampai di sini, kita bisa melewati susunan transfer bersama. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan batu roh. Ada memori dari transfer array di memori Maliang. Dibutuhkan batu roh untuk membuka array transfer, dan setiap kali dibuka, itu bisa mentransfer hingga 3 orang. Jadi tidak ada masalah dengan saran Sun Yukai." Setelah melihat Wang Lin menganggukkan kepalanya, Sun Yukai meletakkan giok di dahinya dan melemparkannya ke udara. Setelah beberapa kilatan cahaya, batu giok itu menghilang tanpa bekas. Wang Lin mengikuti Sun Yukai. Saat mereka terbang, dia memperhatikan bahwa semakin jauh mereka pergi, semakin sepi. Ada lebih banyak gunung berapi besar dan kecil di sekitar mereka. Beberapa gunung berapi menyemburkan asap hitam. Takut Wang Lin menjadi curiga, Sun Yukai dengan cepat menjelaskan, "Jangan khawatir, Kak Ma. Array transfer tidak jauh. Saya tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, tetapi semua gunung berapi mengeluarkan asap hitam. Saya ingat bahwa leluhur Nas Chen Sol 4 sekte besar baru saja selesai menyegel mereka tahun lalu." Ekspresi Wang Lin menjadi dingin saat dia tertawa. "Ya, tempat ini memang sepi. Tempat yang sangat bagus. Terutama gunung berapi ini. Setelah membunuh seseorang, Anda bisa melemparkan tubuh mereka ke dalamnya. Itu akan menyelamatkan dirimu dari menggunakan teknik bola api." Tubuh Sun Yukai tiba-tiba berhenti. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Kakak Ma." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, suara angin dan guntur datang dari kejauhan bersama dengan pedang hitam. Dalam sekejap mata, pedang tiba di dekat mereka. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan seorang pria paruh baya kurus. Matanya mengungkapkan cahaya kejam. Orang ini memakai pakaian serba hitam. Bahkan pedang terbang di bawah kakinya memancarkan cahaya hitam. Kedua tangannya tertutup asap hitam.
Dia bahkan tidak memandang Wang Lin saat dia berkata kepada Sun Yukai, dia adalah domba gendut. Wang Lin memandangnya dan menyadari bahwa tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari Sun Yukai. Orang ini sudah mencapai tahap formasi inti semu dan bisa bersaing dengan Li Qiqing. Wajah Sun Yukai tiba-tiba tersenyum seperti bunga. Suaranya terdengar seperti sedang berusaha menyenang. Orang itu saat dia berkata, kakak bela diri senior, itu dia. Saya melihat gadis itu, Li Muan dan saudara laki-lakinya Li Qiqing, memiliki kesan yang baik tentangnya. Jika kita mengubahnya menjadi boneka dan menggunakannya untuk mendekati mereka, kita mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik. Pria berpakaian hitam itu menoleh ke arah Wang Lin. Dia terkejut bahwa Wang Lin tidak melarikan diri. Wang Lin hanyalah seorang pembudidaya yayasan pendirian tahap menengah, jadi dia sama sekali tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman saat dia dengan dingin berkata, "Brat, kamu bisa mati sekarang." Dengan itu, pedang terbang di bawah kakinya melesat ke arah dada Wang Lin. Pada saat yang sama, pria berpakaian hitam itu melompat ke depan dan bertepuk tangan beberapa kali. Kabut hitam menyebar, membentuk tengkorak raksasa. Dengan cepat mengikuti pedang hitam menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia bahkan tidak mempermasalahkan kabut atau pedang terbang saat dia mengarahkan jarinya ke pria paruh baya dan berkata, "Hancurkan." Saat Jirilem muncul, langit menjadi gelap. Saat Jirilem Divine Sense muncul, jiwanya hancur. Wang Lin tak terkalahkan di antara para pembudidaya yayasan pendirian. Jika dia mencapai tahap formasi inti, dia akan menjadi raja pembudidaya formasi inti. Jika dia mencapai tahap Naschen Soul, maka dia akan menjadi pembudidaya nomor 1 di bawah tahap formasi jiwa di banyak negara. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba melotot. Dia bisa merasakan bahwa jiwanya terkena kekuatan penghancur yang kuat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga jiwanya langsung hancur. Ketika dia mengungkapkan ekspresi ketakutan, dia sudah mati. Tubuhnya kemudian lemas. Bahkan sampai kematiannya, dia masih tidak mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pedang terbang itu bahkan tidak menempuh setengah jarak ke tujuannya ketika indera ilahi dari pria paruh baya itu pecah dan jatuh dari langit. Tengkorak hitam mengikuti di belakangnya dan perlahan menghilang dengan kematian pria paruh baya itu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang hitam dengan cepat terbang ke tangannya. Dia menamparkan tas pegangannya dan potongan logam itu keluar. Lahap kabut hitam itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya dan menoleh ke Sun Yukai, yang benar-benar tercengang. Kilatan cahaya merah muncul di potongan logam saat iblis keluar dan melompat ke kabut hitam. Dia tidak berhenti untuk mempertimbangkan apakah dia bisa melahap atau mencerna awan hitam saat dia melahapnya dengan senyum pahit. Dia tidak berani untuk tidak mematuhi Wang Lin karena dia tahu betapa menakutkannya Wang Lin. Sun Yukai akhirnya menyadari apa yang terjadi saat dia mundur beberapa langkah. Dia dengan cepat melompat ke tanah dan menghilang. Mata iblis berbalik dan dia melambat saat melahap kabut hitam. Dia berpura-pura masih melahap. Namun, kalimat berikutnya Wang Lin menyebabkan dia mengerutkan kening lagi. "Ikuti aku." Dengan itu, tubuh Wang Lin bergerak dan perasaan Jirilem Divine dengan cepat menyebar. Dia mengejar barat laut. Iblis mengungkapkan ekspresi berjuang saat dia mundur bukannya maju. Tiba-tiba, dia menjerit sengsara saat gas hijau muncul di tubuhnya,
membuatnya tidak berani ragu lagi. Wang Lin mengambil kembali indera ilahi yang dia gunakan untuk menghukum iblis dan fokus mengejar Sun Yukai. Dia sangat tertarik dengan kecepatan Sun Yukai. Dia tahu bahwa kecepatannya sendiri kurang dibandingkan dengan Sun Yukai, sama seperti wanita parubaya yang dapat menempuh jarak 10.000 km dalam 2 tarikan nafas. Jika seseorang seperti itu ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan bisa lari. Saat Sun Yukai menyusulnya sebelumnya, dia sudah menggunakan kecepatan penuhnya, jadi itu menunjukkan betapa cepatnya Sun Yukai. Oleh karena itu, Wang Lin tidak membunuhnya. Dia memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup untuk mendapatkan teknik darinya. Sun Yukai ketakutan sekarang. Sejak dia mulai berkultivasi 30 tahun yang lalu, karena dia adalah pembudidaya kondensasi lapisan ke-15, dia telah membunuh orang. Tapi dia selalu sangat berhati-hati dan hanya membunuh orang yang lebih lemah darinya. Dia tidak pernah berani membunuh orang yang lebih kuat darinya. Selama bertahun-tahun, dia menggunakan semua harta yang dia temukan dan menukarnya di lokakarya Raffin dengan pil untuk meningkatkan level kultivasinya. Ini menyebabkan tingkat kultivasinya terus meningkat, tetapi ketika tingkat kultivasinya meningkat, pil biasa kehilangan efeknya. Pil berkualitas tinggi sulit ditemukan atau harganya terlalu tinggi, jadi dia mengarahkan pandangannya pada Sekte Luohe. Sekte Luohe terkenal dengan formasi dan alkimia, terutama dalam hal pil. Jika pil itu disempurnakan oleh Sekte Luohe, maka itu pasti pil berkualitas tinggi. Target Sun Yukai adalah Li Muan dari Sekte Luohe. Dia ingin mendapatkan beberapa pil atau resep pil darinya, tetapi tingkat kultivasi kakak laki-lakinya Li Qiqing adalah langkah di atasnya di formasi inti semu. Sepenuhnya di atasnya, yang baru saja memasuki tahap akhir pendirian yayasan. Sun Yukai saat ini berharap kecepatannya bisa lebih cepat lagi. Bahkan sekarang, pikirannya mengingat momen menakutkan dari sebelumnya. Saudara magang senior keempat adalah seorang kultivator formasi inti semu, namun dia begitu mudah dibunuh. Jika Maliang itu menggunakan harta karun yang kuat, maka dia tidak akan terlalu takut, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangan harta ajaib. Dia hanya mendengar Maliang mengucapkan kata, hancurkan, dan saudara magang senior keempat baru saja meninggal. Apa? Teknik macam apa itu? Memikirkan hal ini, Sun Yukai merasa tengkoraknya mati rasa. Semakin dia tidak bisa mengerti, semakin dia takut. Tingkat kultivasi apa yang Anda perlukan untuk dapat membunuh pembudidaya formasi inti semu hanya dengan satu kata? Mungkinkah Maliang sudah mencapai tahap formasi inti? Tidak. Sun Yukai dengan cepat menolak gagasan itu karena dia telah bertemu dengan para pembudidaya core formation sebelumnya. Bahkan jika tetua formasi inti harus melawan kultivator formasi inti semu, itu tidak akan semudah ini. Meskipun mereka pasti akan menang, mereka tidak bisa hanya membunuh mereka dengan satu kata seperti itu adalah pedang keputusan surgawi. Hati Sun Yukai bergetar. Mungkinkah itu kultivator Nas Chen Sol? Tapi dia segera menolak ide ini juga. Dia telah melihat aksi kultivator Nas Chen Sol sebelumnya. Saat itulah leluhur Sekte Iblis membunuh pengkhianat pendirian yayasan tahap akhir. Di depan mata semua orang, dia hanya melemparkan pedang dan pengkhianat itu mati saat melarikan diri. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau melawan. Tapi tetap saja, di matanya,
Ketika dia membandingkan Wang Lin yang membunuh pembudidaya formasi inti semu hanya dengan sepatah kata kepada sesepuh Nas Chen Sol yang menggunakan pedang terbang, jelas siapa yang lebih kuat. Dengan itu, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Mungkinkah dia adalah formasi jiwa? Ketika Sun Yukei mengucapkan kata-kata formasi jiwa, semua kekuatan meninggalkan tubuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin akurat rasanya. Sun Yukei bergumam pahit, seorang ahli formasi jiwa, itu adalah seseorang dari legenda. Bagaimana mungkin? Tetapi jika bukan formasi jiwa, bagaimana dia bisa membunuh saudara magang senior keempat hanya dengan satu kata? Rumor mengatakan bahwa pembudidaya formasi jiwa dapat mengontrol cara langit. Jadi membunuh seorang pembudidaya formasi inti semu dengan satu kata akan masuk akal. Aku sedang diburu oleh ahli formasi jiwa. Bab 132. Pergolakan di Hall Fan. 1. Tubuh Sun Yukei bergetar saat dia melarikan diri ke bawah tanah. Ketakutan itu membuatnya merasa seperti dia bahkan tidak bisa bernapas. Tepat pada saat ini, dia merasakan tanah di depannya menghangat dan dia diam-diam mengeluh. Langkah melarikan diri dari bumi ini adalah teknik yang luar biasa di tempat lain, tetapi di sini di Hall Fan, di mana terdapat banyak gunung berapi, ada beberapa larangan serius. Jika dia secara tidak sengaja membuat terowongan ke lava, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Biasanya, saat Sun Yukei berlari, dia mengidentifikasi arah dan segera mengubah arah saat dia merasakan panas. Tapi sekarang, dia percaya bahwa dia sedang dikejar oleh seorang ahli soul formation. Dia tidak memperhatikan dan sekarang sudah terlambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat tubuhnya. Dengan ledakan keras, tubuhnya keluar dari bawah tanah ke dalam gua di dalam gunung berapi. Gelombang panas langsung menerpa dirinya, menyebabkan rambut dan alisnya langsung keriting. Dia menjerit saat dia dengan cepat membuang pedang terbangnya dan pindah ke batu. Setelah beberapa saat dipanas, kulitnya sudah pecah-pecah dan pakaiannya langsung berubah menjadi debu. Bahkan pedang terbang di bawah kakinya berubah menjadi merah, dan suhunya terus meningkat. Saat keringat muncul di tubuh Sun Yukei, setiap tetes berubah menjadi uap putih. Melihatnya sekarang, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh uap putih ini. Meskipun dia telanjang, masih ada sedikit makhluk ilahi. Di bawahnya ada kolam besar lava. Ada banyak gelembung besar di kolam, dan setiap kali satu gelembung meledak, gas hitam akan naik. Sun Yukei mampu menggigit peluru dan bergegas ke sisi lain gunung berapi sebelum dia berhenti di tempatnya saat dia melihat lava di bawahnya dengan ekspresi teror. Pada saat ini, Wang Lin telah menyusul. Dia tidak tahu teknik Earth Escape, tapi indera kedewaannya telah terkunci pada Sun Yukei sepanjang waktu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sun Yukei telah berhenti, jadi dia mengeluarkan potongan logam itu dan menunjuk ke tanah. Logam itu berputar saat menyentuh tanah dan menggali terowongan. Tubuh Wang Lin dengan cepat mengikuti dan memasuki kolam lava tempat Sun Yukei berada. Saat dia memasuki gunung berapi, Wang Lin memperhatikan Sun Yukei, yang menatap lava di bawah dengan ketakutan. Wang Lin mengikuti pandangan Sun Yukei ke dalam lahar dan melihat mata berbentuk segitiga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mundur dari terowongan. Dia bersembunyi, tidak bergerak 1 inci pun, dan menatap mata. Menurut ingatan Maliang sejak dia tumbuh kecil,
tidak ada makhluk di Hoven yang hidup di dalam gunung berapi. Jika ada, maka tidak mungkin mereka tidak ditemukan oleh para pembudidaya Hoven. Harus dikatakan bahwa setiap beberapa tahun, nenek moyang dari 4 sekte besar menyegel gunung berapi demi keamanan. Pada saat yang sama, Sun Yukai tampak kesurupan saat menatap matanya. Dia turun dari pedang terbang dan melangkah ke batu dengan kaki telanjang. Saat kakinya menyentuh batu, bau daging yang terbakar menyebar. Dia hanya mengambil 3 langkah sebelum daging dan kulitnya benar-benar terbakar, memperlihatkan tulang yang telah terbakar menjadi hitam. Namun, Sun Yukai tidak menunjukkan ekspresi menderita saat dia melompat ke lava dari tepi batu. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya terulur. Saat Sun Yukai mulai jatuh, dia mengambil tas Sun Yukai dan kemudian dengan cepat mundur bahkan tanpa melihat kembali ke lahar. Raungan datang dari belakang Wang Lin dan panas di daerah itu tiba-tiba meningkat. Saat Wang Lin berlari, terowongan di sekelilingnya berubah menjadi merah. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa semua gunung berapi besar dan kecil memuntahkan asap hitam, terutama Salak. H1 gunung berapi besar. Di sekelilingnya, cahaya merah yang terlihat oleh mata menyebar. Segala sesuatu yang tersentuh oleh lampu merah ini menjadi merah. Wajah Wang Lin gelap saat dia mengikuti terowongan. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat lautan api berkumpul di terowongan di depannya. Api membentuk makhluk dengan mata segitiga dan 1 tanduk. Itu memandang Wang Lin dengan niat membunuh. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengirimkan Jirilem Divine Sense miliknya. Orang hanya bisa melihat seberkas kilat merah keluar dari mata Wang Lin dan memasuki binatang api itu. Api binatang buas itu meredup sesaat, tetapi segera pulih. Kemudian membuka mulutnya dan meraung sebelum menyerang Wang Lin. Wajah Wang Lin semakin gelap. Dia berbalik, tetapi pupilnya tiba-tiba menyusut saat binatang api lain muncul di belakangnya. Pada saat ini, di dalam terowongan sempit, ada 2 monster api yang menghalangi kedua sisi. Dia mengatupkan giginya saat dia mengirimkan potongan logam itu. Logam itu mulai menggali terowongan lain dan Wang Lin dengan cepat mengikuti. Tapi pada saat ini, kedua binatang api itu tiba-tiba mengaum. Hati Wang Lin tenggelam. Tanah di sekitar Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah dan mengeras hingga membentuk sangkar. Wang Lin terjebak di dalam. Kandang ini menutup sekelilingnya sampai benar-benar mengelilinginya, akhirnya menjebak Wang Lin di dalamnya. Pada saat ini, gelombang retakan muncul di tanah. Tanah runtuh ke dalam, membentuk cekungan. Bola tanah hitam terbentuk dengan Wang Lin di dalamnya. Di sekitar bola tanah ada 8 binatang api yang terus-menerus memuntahkan api ke bola tanah untuk membuatnya lebih kecil. Segera, bola itu semakin kecil dan binatang buas itu akhirnya berhenti. Salah satu binatang api meraih bola tanah dan melompat ke tanah. Binatang api lainnya dengan cepat mengikuti. Mereka segera kembali ke gua tempat mereka sebelumnya. Binatang api melemparkan bola tanah ke lava sebelum melompat dengan binatang api lainnya. Mereka semua menghilang ke lahar. Lava mengeluarkan beberapa gelembung lagi sebelum menjadi tenang. Gunung berapi di sekitarnya berhenti mengeluarkan asap hitam dan gelombang panas menghilang. Selain cekungan raksasa yang dibentuk oleh binatang api, tidak ada bukti lain yang tersisa dari apa yang baru saja terjadi. Dan baskom sangat umum di Hoven. Hampir di sebelah setiap gunung berapi, akan ada cekungan besar dan kecil.
Wang Lin memeluk tubuhnya saat dia menahan gelombang suhu tinggi. Saat tanah mengelilinginya, dia menutupi tubuhnya dengan Ji Rilem Divine Sense. Saat ini, indera ilahi perlahan melarutkan bola tanah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia gemetar. Dengan goyangan, dia bisa merasakan bahwa dia terlempar ke tanah. Saat ini, indera kedewaannya telah menembus batasan bola tanah, jadi dia bisa dengan jelas melihat semuanya di hadapannya. Di depannya ada kolam lahar yang tak berujung. Ada bukaan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Lava mengalir ke kolam tak berujung ini dari bukaan. Bola tanah tempat dia terjebak saat ini sedang mengambang di lahar. Di sekelilingnya ada 7 atau 8 bola tanah lagi yang melayang-layang. Di atas masing-masing duduk seekor binatang api. Kemudian dia melihat lava di sekelilingnya dan melihat mata segitiga yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu binatang api melompat dari lava dan duduk di atas bola tanah Wang Lin. Binatang api tidak memperhatikan perasaan ilahi Wang Lin sama sekali. Waktu perlahan berlalu dan lebih banyak binatang api datang dari terowongan di atas. Setiap kelompok membawa bola tanah juga. Pada saat ini, seluruh kolam lava mulai berguncang. Setiap binatang api dengan cepat membuat celah di mana binatang api raksasa muncul. Wang Lin dengan cepat menarik akal ilahi dan mulai mengamati dengan hati-hati. Seekor binatang api biasa tingginya hanya 3 kaki, tetapi hanya kepala binatang api besar ini yang sudah lebih besar dari 10 kaki. Perlahan, sebagian besar tubuh binatang api besar itu muncul. Bersamaan dengan tubuh besar ini, tekanan kuat datang, menyebabkan semua binatang api kecil berhenti bergerak. Hati Wang Lin terkejut. Kekuatan binatang api besar ini setidaknya berada di level Nas Chen Sol. Adapun seberapa kuat, Wang Lin tidak dapat menentukan karena dia belum pernah bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa sebelumnya. Binatang api besar ini melihat sekeliling sebelum bergerak ke kiri. Segera, binatang api besar lainnya keluar. Satu persatu, mereka muncul hingga total ada 16. 16 binatang api ini membentuk lingkaran. Setelah lingkaran selesai, cincin api tembus pandang muncul di tengah. Cahaya berwarna pelangi terpancar darinya. Wang Lin dengan hati-hati melihat dan melihat sosok yang perlahan menjadi padat saat membentuk bola api seukuran kepalan tangannya. Sepotong garis merah melapisi bola api ke cincin api. Saat bola api muncul, 16 binatang api besar mengaum. Satu persatu, tubuh mereka melompat dari kolam lava. Mereka kemudian melanjutkan untuk berlutut di atas lahar. Semua binatang api yang lebih kecil juga melompat keluar dari lahar dan berlutut. Wang Lin sedang mengamati ketika dia tiba-tiba merasakan kejutan di otaknya saat manik penentang surga muncul tanpa dia menginginkannya untuk pertama kalinya. Jika dia tidak segera menghentikannya, maka itu akan menembus tanah. Tepat pada saat ini, seekor binatang api menangkap bola tanah di bawahnya dan melemparkannya ke bola api. Bola tanah tiba-tiba berhenti di tengah udara dan bola api dengan cepat memasuki bola tanah. Suara isapan sangat jelas terdengar di gua yang sunyi ini. Jeritan dingin datang dari dalam bola tanah. Teriakan itu berlanjut, namun semakin lama semakin pelan hingga tidak ada suara yang keluar lagi. Segera, serpihan kabut darah keluar dari bola tanah dan bola api keluar. Bola tanah jatuh dari udara dan tenggelam ke dalam lahar. Hati Wang Lin tenggelam juga. Dia sekarang mengerti bahwa dia bukan satu-satunya orang yang hidup di dalam bola tanah. Bahkan jika dia tidak melindungi dirinya sendiri,
bola tanah itu tidak akan membunuhnya. Paling-paling, dia akan tertidur. Selanjutnya, 4 bola tanah lagi dilemparkan ke bola api. Jeritan terdengar saat bola api memasuki mereka. Jeritan itu berlangsung selama lebih dari setengah jam. Ketika bola tanah kelima tenggelam ke dalam lava, bola tanah tempat Wang Lin terlempar keluar. Manik penentang surga bergetar hebat dan dengan momentum yang belum pernah terlihat sebelumnya, itu menembus cengkeraman Wang Lin. Tepat pada saat ini, bola api memasuki bola tanah tempat Wang Lin berada. Bab 133. Pergolakan di Hoven. 2. Gelombang panas dengan cepat menyebar ke seluruh bola tanah saat bola api memasukinya dengan mulus. Namun, pada saat yang sama, manik penentang surga menyerbu keluar, menyebabkan bola api berhenti dan kemudian berbalik tanpa ragu-ragu. Tapi itu masih terlambat. Manik yang menentang surga mengabaikan segala sesuatu di jalannya dan menabrak bola api. Bola api menjerit dan mulai meronta-ronta, tetapi sebelum sempat meronta-ronta lama, ia diserap oleh manik-manik penentang surga. Daun yang ada di manik penentang surga menghilang dan digantikan oleh bola api. Segera, lebih banyak bola api muncul di surga yang menentang manik. Bola api menjadi redup dan redup sampai menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, bola api ke-10 muncul di manik penentang surga, menyebabkannya mengeluarkan cahaya terang yang dapat dilihat dengan jelas bahkan dari luar bola tanah. Pada saat ini, dengan menghilangnya bola api, cincin api mulai meredup dan serpihan merah yang menghubungkan cincin api ke bola api pecah. Wang Lin menatap dengan tercengang pada apa yang telah terjadi. Bukan hanya dia, semua binatang api juga benar-benar terpana. Mereka berdiri tak bergerak di dalam gua, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Manik yang menentang surga dengan cepat bergerak ke arah Wang Lin dan mundur ke alisnya. Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksa manik itu saat dia menggerakkan tubuhnya dan mengaktifkan teknik gaya tarik. Dia membawa bola tanah itu ke atas dan masuk ke salah satu terowongan. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tidak sampai bola tanah Wang Lin pergi, binatang api itu menyadari apa yang telah terjadi. 16 binatang api besar mengaum saat mereka merobek terowongan dan mengejar Wang Lin. Di belakangnya, puluhan ribu binatang api meraung marah dan mengejarnya. Tubuh Wang Lin terperangkap di dalam bola tanah saat dia bergerak melalui lahar. Harus dikatakan bahwa lahar mengalir ke dalam gua. Wang Lin saat ini melawan arus, jadi tidak ada cara baginya untuk bergerak cepat. Tapi binatang api tidak melambat sama sekali karena mereka tumbuh di lahar. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah roh api, artinya semakin panas, semakin cepat mereka bergerak. Meskipun Wang Lin tidak tahu apa itu bola api, hanya fakta bahwa ia mampu melengkapi elemen api untuk manik penentang surga sudah cukup mengejutkan. Dari rasa hormat yang ditunjukkan binatang buas dan betapa marahnya mereka, bola api itu pasti sangat penting bagi mereka. Kemungkinan bola api adalah raja mereka. Tebakan Wang Lin tidak salah. Binatang api lahir dari lahar. Itu bisa digambarkan sebagai roh api dan berperingkat cukup tinggi. Menurut Serikat Kultivasi, mereka secara universal disebut binatang roh api. Dari saat kelahirannya, ia memiliki kecerdasan. Itu dibudidayakan di lava di bawah Hoven selama bertahun-tahun dan kultivasinya sangat kuat. Selama bertahun-tahun ia hidup, ia telah berubah 5 kali. Jika itu berubah 9 kali, maka itu dapat berubah dari binatang roh menjadi binatang buas yang sunyi,
Tetapi setelah setiap transformasi, ia berada dalam keadaan lemah selama 500 tahun, tidak dapat menggunakan energi spiritual sama sekali. Untuk melindungi dirinya sendiri, setiap kali akan berubah, ia menyebarkan energi spiritualnya untuk mempercepat pertumbuhan generasi berikutnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, karena semakin banyak berubah, ia mengetahui bahwa ada cara untuk mempersingkat waktu kelemahan, melahap pembudidaya. Dia tidak perlu melahap banyak, hanya beberapa pembudidaya sesekali. Jadi ia menggunakan keturunannya untuk menangkap pembudidaya yang datang ke gunung berapi dan memberi mereka makan. Untuk mencegah para pembudidaya melukai roh api, mereka semua akan terjebak dalam tanah. Alhasil, roh api bisa dengan santai menikmati makanannya. Tapi, sekarang, roh api yang lemah itu sendiri malah dilahap, dan saat menghilang, semua binatang api menjadi marah. Di dalam hati mereka, roh api bukan hanya raja mereka, tapi juga ayah mereka. Ayah mereka dibunuh sebelum mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Lambat laun, mereka semakin dekat dan dekat. Salah satu dari 16 binatang api di depan membuka mulutnya dan menyemburkan api yang hampir putih bersih. Di dalam lava ungu, api putih sangat menarik perhatian. Saat mengenai bola tanah Wang Lin, bola tanah itu langsung menyusut satu ukuran. Wang Lin berdarah di mana-mana saat api putih mengenai bola tanahnya. Jirilem Divine Sense-nya hanya bisa berhenti begitu banyak. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan lebih banyak energi spiritual untuk melarikan diri. Binatang api menghancurkan segalanya di jalan mereka saat mereka menyerang Wang Lin. Mereka semakin dekat dan dekat sampai 8 binatang api memuntahkan api putih bersama. Saat nyala api menghantam bola tanah, tubuh Wang Lin bergetar dan dia keluar dari dalamnya. Tubuhnya dikelilingi oleh perasaan ilahi saat dia menahan panas yang tak tertahankan dan keluar. Setelah dia keluar, dia berhenti sejenak ketika potongan logam muncul dari tas pegangannya dan terbang ke bawah kakinya. Sepotong logam membentuk pelangi dan membawa Wang Lin keluar dari atas. Melihat dari luar, orang bisa melihat sosok yang benar-benar hitam dengan pakaian yang hampir semuanya terbakar dari mulut gunung berapi. Di belakangnya mengikuti 16 binatang api. Mereka mengejarnya sampai ke pintu masuk gunung berapi. Mereka meraung padanya dengan frustrasi, tetapi anehnya tidak berani mengikutinya keluar. Baru sekarang Wang Lin menghela napas lega. Dia melihat ke bawah dan kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Dia melihat bahwa di bawah 16 binatang api ada mata segitiga yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas. Mata mereka hanya memiliki satu hal yang menarik, dan itu adalah dia. Salah satu dari binatang api itu bisa memblokir Jirilem Divine Sense-nya. Ini seharusnya tidak mungkin, tetapi jika ini benar, maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa binatang api ini tidak memiliki jiwa atau perasaan ilahi. Wajah Wang Lin suram. Dia melihat binatang api yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya dan terbang ke kejauhan tanpa sepatah kata pun. Lambat laun, dia menjadi semakin muram karena di sepanjang jalan, setiap kali dia melihat gunung berapi, dia akan melihat binatang api. Binatang api ini semua menunggu di mulut gunung berapi, mulai padanya dengan tatapan dingin. Mereka semua sepertinya menunggu perintah, dan begitu perintah dikeluarkan, mereka semua akan keluar dari gunung berapi. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat dia menggosok pelipisnya.
Dia memutuskan bahwa dia akan mendapatkan peta secepat mungkin sehingga dia bisa meninggalkan Hoven dan tidak pernah kembali lagi. Memikirkan hal itu, dia berhenti bergerak dan menyebarkan indera ketuhanannya. Setelah memeriksa sebentar, dia mengubah arah dan terbang ke utara. Meskipun dia tidak lagi melihat gunung berapi di jalan, dia masih bisa melihat dengan jelas tatapan dingin yang menatapnya. Pada saat ini, semua leluhur Nas Chen Sol keluar dari sesi kultivasi pintu tertutup mereka. Mereka, orang-orang yang berdiri di puncak negara budidaya peringkat 3, dapat dengan jelas merasakan gelombang energi destruktif yang muncul di dalam Hoven. Ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Ini berarti gunung berapi di dalam Hoven akan meletus. Setiap kali ini terjadi, mereka akan pergi ke gunung berapi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing untuk menyegelnya agar tidak meletus. Karena jika meletus, maka itu akan menjadi bencana besar bagi Hoven. Manusia mungkin bisa lari ke negara lain tanpa perlawanan saya. Bahkan keluarga kerajaan akan meminta para pembudidaya keluar untuk berbicara atas nama mereka. Bagaimanapun, meskipun manusia seperti semut bagi para pembudidaya, ada kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan murid Dian. Taraf manusia jika mereka lebih dari mereka. Manusia bisa pergi, tetapi pembudidaya tidak bisa karena jika sejumlah besar pembudidaya pergi ke negara lain, akan ada perang besar. Di dunia kultivasi, sangat tabu bagi negara kultivasi untuk bermigrasi, karena migrasi sama dengan kehilangan energi spiritual dalam jumlah besar, kekacauan di antara semua sekte, dan pergeseran besar dalam kepemilikan batu roh dan harta sihir. Di planet Suzaku, ada sejumlah negara budidaya. Jika gunung berapi meletus, maka konsekuensinya adalah sejumlah besar energi spiritual elemen api yang keluar. Energi spiritual yang keras ini tidak mungkin untuk diolah, jadi untuk waktu yang lama, para pembudidaya tidak akan bisa bertahan di Hoven. Tapi untungnya, hal-hal semacam ini tidak pernah terjadi sekalipun. Setiap saat, gunung berapi akan disegel tanpa masalah nyata. Bahkan jika ada letusan, itu hanya akan mempengaruhi area kecil, bukan seluruh negara. 3 jam kemudian, Wang Lin berhenti di atas jalan utama. Jika wajahnya sudah gelap, maka ketika dia melihat apa yang ada di jalan utama, berubah menjadi hijau. Di jalan utama ada lusinan mayat, serta beberapa kuda mati, di tanah di samping sebuah gerobak. Sebagian besar mayat adalah laki-laki. Tanpa kecuali, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi penderitaan. Mereka semua masih memegang senjata di tangan mereka. Jelas bahwa mereka masih bertarung ketika mereka mati. Wang Lin berhenti di samping kereta dan melambaikan tangannya. Angin kencang menghantam kereta, menyebabkannya terbang ke udara. Saat mayat jatuh dari dalamnya, kilatan cahaya merah keluar dari mayat itu, mengambil bentuk iblis. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi teror di wajahnya, tetapi ekspresi itu segera berubah menjadi ganas saat dia berteriak, "Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku akan pergi mencarimu. Jiwa manusia ini terlalu polos. Aku penasaran bagaimana seleramu." Dengan itu, dia melompat ke arah Wang Lin. Wang Lin ekstra hati-hati. Dia dapat melacak iblis ini karena dia meninggalkan tanda dengan indera ilahi pada semua binatang yang dia beri makan kepada iblis. Jika dia terus memberinya makan seperti itu, maka sekuat apapun iblis itu, dia akan dapat dengan mudah mengendalikannya. Tapi sekarang waktunya singkat, jadi dia hanya bisa mendeteksi mereka jika berada dalam jarak tertentu.